Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, mari kita sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, supaya kita lebih siap dan lebih semangat, mari kita bernyanyi bersama ya. Nah, dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kita semua belajar hari ini. Belajar tema 6 kita pasti bisa. Hei, kita pasti bisa. Ayo semua kita belajar hari ini. Belajar tema 6 kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Hei, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana anak-anak? Hari ini tentunya kita lebih siap dan lebih semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang aktivitas manusia dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pola lantai dalam tari kreasi. Nah, sekarang anak-anak menyiapkan alat tulisnya, kemudian menyiapkan bukunya. Lalu kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Halo anak solih dan solihah. Hari ini kita belajar tema 6 subtema 2 tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan, aktivitas manusia dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta ragam pola lantai dalam tari kreasi daerah. Yang pertama-tama, kita akan belajar tentang pengaruh aktivitas manusia dengan lingkungan alam. Pengaruh aktivitas manusia dengan lingkungan alam dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif merupakan aktivitas manusia yang bertujuan memelihara alam agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Contohnya yaitu reboisasi. Reboisasi berfungsi untuk mempertahankan kelestarian alam dan habitat makhluk hidup. Sementara pengaruh negatif merupakan aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya dan merugikan manusia. Contohnya yaitu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat berpengaruh pada lingkungan alam yang menjadi rusak dan tercemar. Apabila sudah rusak dan tercemar, akan mengakibatkan bencana alam, salah satunya yaitu banjir. Contoh kedua yaitu menebang pohon di hutan secara sembarangan. Hal ini dapat berpengaruh pada kondisi hutan, yaitu menjadi gundul. Apabila hutan menjadi gundul, akan menyebabkan dampak yang buruk, antara lain yaitu bencana tanah longsor, global warming, dan rusaknya habitat alam. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Anak-anak, coba perhatikan gambar di sebelah kiri. Gambar tersebut merupakan gambar nelayan yang sedang mengumpulkan hasil tangkapannya yang kemudian dijual di pasar. Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Upaya pembangunan ekonomi pada tiap daerah dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, upaya pembangunan ekonomi di daerah perkotaan yaitu dengan mendirikan industri.
Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan perdagangan. Selanjutnya kegiatan pertambangan. Dan yang terakhir, membangun jalan yang rusak. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya yaitu suatu proses sosial budaya terencana yang dirancang sebagai usaha meningkatkan kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Contohnya yaitu upacara Manee. Upacara Manee merupakan tradisi adat penangkapan ikan di Sulawesi Utara. Budaya ini dilakukan untuk berdoa pada Tuhan agar nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang ragam pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dapat dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Pola lantai dibedakan menjadi dua, yaitu lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi pola lantai zigzag, segi 5, segitiga, dan segi 4. Pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai, contohnya lingkaran, angka 8, garis lengkung depan, dan garis lengkung belakang. Nah, berikut ini merupakan gambar pola lantai. Pola lantai lurus dapat meliputi pola lantai vertikal, horizontal, zigzag, segi 5, segi 4, dan segitiga. Sementara pola lantai melengkung dapat meliputi pola lantai melengkung depan, pola lantai melengkung belakang, lingkaran, dan angka 8. Ragam pola lantai dalam tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tarian yang mengalami beberapa perubahan dari tari yang sudah ada. Perubahan ini termasuk perubahan pada bentuk dan gerak, namun tetap memiliki ciri khas tarian pada daerah itu sendiri. Contoh tari kreasi daerah yang memiliki pola lantai yaitu tari serimpi, memiliki pola lantai garis lurus. Yang kedua yaitu tari randai, memiliki pola lantai berupa garis melengkung. Yang ketiga yaitu tari piring, memiliki pola garis lurus berupa segi 4. Dan yang terakhir yaitu tari jaipong, memiliki pola lantai garis lurus dan zigzag. Nah, demikian yang kita pelajari pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Materi pada hari ini mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kedua, tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, tentang pola lantai, tari kreasi daerah. Nah, hari ini anak-anak mengerjakan worksheet yang ada di website e-learning Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Nah, jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Karena di Teladan semua anak itu hebat. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Baik, selamat akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.